Bisa jelaskan apa penyebab gempa bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara siang tadi? Ya, gempa tektonik yang terjadi di Laut Maluku pada pukul 13:06 waktu Indonesia Barat tadi, itu dipicu oleh adanya deformasi atau patahan batuan di dalam lempeng Laut Maluku dengan mekanisme geser, ya, sehingga itu menimbulkan guncangan gempa kuat berkekuatan 7,0. Ini hasil update ya. Sebelumnya ada lebih besar dari itu, tapi karena kita mendapatkan kelengkapan data yang lebih banyak setelah kita menunggu data terkumpul semua, update menjadi 7,0 dengan kedalaman 71 km. Gempa ini cukup menggetarkan wilayah-wilayah di sekitar Maluku seperti di Melungwane, kemudian di Halmahera Utara, kemudian di Manado, tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti, Pak. Baik, mengingat magnitudonya cukup besar, Pak. Apakah gempa ini dirasakan kuat juga oleh masyarakat Kepulauan Talaut? Artinya apakah ada kepanikan di masyarakat sendiri sampai saat ini yang Anda ketahui? Ya, masyarakat merasakan guncangan kuat ini dengan skala intensitas 4 MSI ini cukup mengagetkan dan mereka berhamburan lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun kemudian patut disyukuri bahwa gempa ini tidak menimbulkan kerusakan ya. Ya, kita juga bersyukur karena gempa ini berada di kedalaman menengah. Jadi dengan kedalaman 71 km itu tentunya energi yang terpancar itu teratenuasi, terserap oleh lapisan bumi karena cukup dalam ya, 71 km, sehingga energi sampai permukaan itu tidak bertambah kuat, ya, sehingga hanya dirasakan 4 mm seperti guncangan saat ada truk yang lewat, hingga hanya bergetar saja, Mbak. Baik, selain dirasakan di Kepulauan Talaut, gempa ini dirasakan di wilayah mana saja? Ya, kita juga mendapat laporan dari Tidore, kemudian Sitaro, Sangihe, kemudian di Bitung, kemudian di Minahasa, di Manado, kemudian di Ternate, kemudian di Pulau Mongondo, kemudian juga sampai di Banggai. Jadi cukup luas spektrumnya. Ini mengingat kedalaman menengah itu menyebabkan daerah yang merasa terguncang itu cukup luas, Mbak. Karena semakin dalam dengan kekuatan besar, maka daerah yang mengalami guncangan itu akan semakin luas. Tidak kalau tempat dangkal, hanya daerah lokal saja, Mbak. Baik, Pak Daryono, apakah sudah diketahui dampak dari gempa ini? Apakah menimbulkan kerusakan atau korban atau hanya seperti yang Anda katakan tadi, masyarakat semua Ya, kita hanya berhamburan keluar? ya. Dan kita update terakhir kita mendapatkan laporan di daerah itu ada satu rumah yang mengalami kerusakan ringan dan kita masih menunggu laporan di tempat lain, Pak. Apakah masih ada laporan dampak gempa dan merusak bangunan rumah di tempat lainnya. Artinya masih akan ada update-update selanjutnya mengenai bencana yang tadi terjadi, betul. begitu ya. Dan apakah masih Betul. diperkirakan akan terjadi gempa susulan yang memang patut diwaspadai oleh masyarakat sekitar, Pak Daryono? Ya, kalau hasil monitoring kita hingga sore ini, kita sudah mencatat aktivitas gempa susulan sebanyak 16 kali dan kekuatannya semakin mengecil, Mbak. Kita mencatat gempa susulan yang terbesar itu 5,6 dan yang terkecil 3,2. Namun kita bersyukur juga gempa susulan ini cukup jarang terjadi, sehingga sejak pukul 2 tadi ya, sampai saat ini hanya ada gempa susulan sebanyak 16 kali. Ini cukup sedikit jika dilihat dari magnitudo gempa utamanya yang sebesar 7,0 itu, Mbak. Baik, ini